beautiful it does. Cause that's right with that. Come on, Papa, just one small guinea pig. Yeah, that's a guinea pig. Yeah, that's a guinea pig. Yeah, that's a guinea pig. Pretty please. Yeah, that's a guinea pig. Yeah, that's a guinea pig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yulia, NPM 20100101334 dari kelas 4A reguler pagi Banjarbaru. Ini saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan mengenai materi 5, yaitu sistem operasi terdistribusi. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu dibuat perkembangan di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer tersebut, sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. Selanjutnya ada sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai sistem operasi terdistribusi. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin, yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada, seperti contoh dari sistem operasi terdistribusi ini adalah amuba. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem operasi jaringan. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada tiap komputer memiliki sistem operasinya sendiri. Yang kedua, tiap PC memiliki file sendiri di mana datanya tersimpan. Yang ketiga, sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Yang keempat, pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengaksesnya. Biasanya, mengaksesnya menggunakan remote login atau telnet. Yang kelima adalah file system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Dapat dilihat di sini ada arsitektur distribut OS. Selanjutnya ada sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk berfungsi. Untuk fungsi hardware seperti input atau output dan alokasi memori, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program komputer dengan hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan system call dalam fungsi di OS atau diinterupsi oleh OS tersebut. Selanjutnya ada sistem operasi modern. Sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, mulai dari handphone, video game, hingga superkomputer dan web server. Contoh sistem operasi modern ada Android, BSD, iOS, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, dan IBM ZOS. Semuanya, kecuali Windows dan ZOS mempunyai akar yang sama, yaitu unik. Selanjutnya ada tipe sistem operasi. Yang pertama ada real-time. Sistem operasi real-time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real-time. Tujuan utama sebuah sistem operasi real-time adalah respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Sistem operasi ini dirancang berdasarkan event drive atau time sharing atau keduanya. Selanjutnya ada multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang bersamaan. Sistem time sharing dan server di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyaknya pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagai waktu atau sharing time. Selanjutnya adalah multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat, dilihat dari skala waktu manusia. Sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program
Ada dua tipe multitasking, yaitu preventif dan kooperatif. Pada preventif multitasking, sistem operasi akan membagi CPU, time, dan mendedikasikan satu slot untuk setiap program. Di sistem operasi Unix seperti Solaris dan Linux biasanya mendukung preventif multitasking, seperti juga Amiga OS. Kooperatif multitasking dapat dicapai dengan cara saling mengandalkan satu sama lain untuk memberikan waktu atau slot time kepada proses yang lain dengan aturan yang baku. Selanjutnya ada sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer independen dan membuat mereka tampak seperti sebuah komputer. Komputasi terdistribusi dilakukan oleh lebih dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja sama, maka mereka akan membangun sebuah distribute system atau sistem terdistribusi. Yang kelima dan yang terakhir ada sistem embedded. Sistem embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer. Sistem operasi embedded dioperasikan di mesin kecil seperti PDA, Personal Digital Assistant, atau smartphone. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan efisien. Contoh dari sistem operasi embedded ini adalah OpenWRT. Selanjutnya ada sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, dan juga akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Yang selanjutnya ada manfaat sistem terdistribusi. Yang pertama ada share resource. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS. Yang kedua adalah manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik, yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor-prosesor yang lainnya. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi, dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Kemudian yang ketiga ada reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Yang keempat ada komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN maupun WAN. Selanjutnya, kita dapat melihat skema dari NOS. Kemudian, ada komunikasi kelompok. Dalam sistem tersebar, komunikasi dapat melibatkan banyak proses sekaligus, tidak hanya dua. Misalnya, sekelompok file server memberi layanan file dan menyediakan kemampuan fault tolerance. Pada sistem fault tolerance, klien mengirim pesan ke semua server untuk menjamin dilayani oleh satu server. Kemudian kita akan membahas contoh dari aplikasi sistem operasi terdistribusi. Nah, contohnya itu salah satunya adalah Amuba. Amuba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Selanjutnya ada sistem Amuba. Sistem Amuba ini tumbuh dari bawah hingga akhirnya tumbuh menjadi sistem operasi terdistribusi. Keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas apabila ada suatu unit memproses
yang mati, maka proses yang dialokasikan harus di-restart. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Kemudian desain sistem ini memungkinkan untuk 10-100 prosesor. Spesifikasi perangkat keras yang harus disediakan pada tiap user minimal adalah yang pertama, pada file server yaitu 16 MB RAM, 300 MB HD, dan Ethernet card. Yang kedua, pada workstation 8 MB RAM, monitor, keyboard, dan mouse. Yang ketiga, pada pool processor yaitu 4 MB RAM, 3,5 floppy drive. Selanjutnya ada komponen Amoeba. Yang pertama ada workstation atau komputer personal yang mengeksekusi suatu proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manajer berbasis Windows. Server khusus memiliki fungsi untuk melakukan tugas yang spesifik. Server ini mengambil alih proses yang diperlukan atau yang memerlukan input atau output yang khusus dari larikan disk. Yang kedua, ada gateway berfungsi untuk mengambil alih tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Yang ketiga, ada processor full, mengambil alih semua proses lainnya. Tiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Tiap prosesor mengerjakan suatu buah proses sampai prosesor yang tidak digunakan habis. Kemudian ada komponen software. Yang pertama ada sistem operasi terdistribusi, sejatinya memiliki software yang unik. Arsitektur software ini dikarakterkan dalam objek di dalam hubungan antara klien dan server. Yang kedua, proses-proses yang terjadi di klien menggunakan remote produce yang mengambil dan mengirimkan request ke server untuk memproses data atau objek yang dibawa. Tiap objek yang dibawa memiliki karakteristik yang disebut sebagai kapabilitas. Yang ketiga, ada kapabilitas. Ini besarnya adalah 128 bits. 48 bits pertama menunjukkan servis mana yang memiliki objek tersebut. 24 bits berikutnya adalah nomor dari objek. 8 bits berikutnya untuk menampilkan operasi yang diizinkan terhadap objek yang bersangkutan. Dan 48 bits terakhir merupakan check file yang merupakan file yang telah terinskripsi agar tidak dapat dimodifikasi oleh proses yang lain. Yang keempat dan yang terakhir adalah operasi diselesaikan oleh RPC atau Remote Produce Calls yang dibuat oleh klien di dalam proses yang kecil dan ringan. Proses dengan tipe seperti ini memiliki bidang alamat sendiri dan biasa saja memiliki satu atau lebih hubungan. Hubungan ini ketika berjalan memiliki program kantor dan stuck sendiri, tetapi dapat saling berbagi kode dan data antara hubungan lain di dalam proses. Selanjutnya ada manajemen berkas. Yang pertama, dalam sistem operasi terdistribusi ini, sistem berkas dipetakan dengan baik dengan berorientasi pada objek yang ada dan kapabilitasnya. Hal ini akan menjadi berkesan abstrak, terutama untuk kelas pengguna. Ada tingkatan yang lebih ekstra dalam pemetaan berkas yang ada, mulai dari simbol, pengurutan nama path, dan kapabilitasnya. Melalui sistem ini, objek lokal tidak ada bedanya dengan objek publik. Yang kedua adalah dalam implementasi sistem Amoeba, hak akses yang dimiliki pengguna terbatas pada hak baca file, tulis atau membuat file, dan hapus file. Dengan hal ini, maka keamanan server juga dapat terjaga. Ketiga, pelayanan terhadap direktori yang ada dibuat sangat ketat dalam hal keamanan. Bahkan dibuat semacam kode acak yang akan menyandingkan file tersebut sehingga tidak mudah dibaca oleh siapapun. Kode penyandian akan digunakan oleh sistem untuk mengembalikan file seperti semula kepada user. Kode ini hanya akan diberikan kepada pemilik file tersebut jika ketika user mengakses file atau berkas yang bersangkutan. Maka kode penyandi akan dibuat oleh sistem agar pemilik file dapat membacanya. Setelah manajemen berkas, ada manajemen proses. Yang pertama, dalam sistem operasi terdistribusi yang sejati, tiap proses berada pada alamat segmen-segmen virtual.
Proses-proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Kaitan-kaitan ini dialokasikan ke prosesor-prosesor sampai semua prosesor habis digunakan. Yang kedua, hasil dari manajemen proses seperti ini menghasilkan utilitas yang lebih baik, di mana tidak perlu switch apabila harus ada proses yang berat, karena suatu proses dialokasikan ke satu prosesor. Yang ketiga, memiliki dua macam keadaan, yaitu proses sedang berjalan atau sedang stun. Stun terjadi bila proses masih ada tetapi tidak melakukan eksekusi apapun atau sedang dalam proses debug. Apabila keadaan ini kernel memberitahu komunikator kernel yang lain adanya proses yang dalam keadaan stun, kernel yang lain tersebut berusaha berkomunikasi dengan proses itu sampai proses di-kill atau proses tersebut berjalan kembali. Debugging dan migrasi pada proses ini setelah selesai adanya stunning. Selanjutnya, ada kelemahan sistem operasi terdistribusi. Yang pertama, kelemahannya yaitu perawatan tiap cluster yang sangat sulit, selain itu juga boros daya, karena harus menghidupkan banyak CPU dan membutuhkan jaringan yang berkecepatan tinggi. Yang kedua, kelemahan-kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasilnya. Misalnya saja search engine paling ramai seperti Google yang menggunakan teknologi ini karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum mencukupi untuk menangani jutaan request ke server Google tiap detiknya, sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu melayani keperluan tersebut. Selain itu, dalam dunia research juga diperlukan sistem ini, terutama untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang tentu saja sangat rumit dan membutuhkan proses yang cepat dan supaya dapat segera menghasilkan atau dicari hasilnya. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem operasi terdistribusi. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.